So I'm gonna call my friends, my friends all over the world from Children International Summer Village and from Jump Foundation. How are you doing, guys? So this is me who's speaking in Ikan Segar Indonesia with the owner itself. He's one of the entrepreneur successful here in Jakarta. And stay tuned. Don't forget to subscribe to Ikan Segar Indonesia to continue to see what are we going to do for the next. Ikan Segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast Generasi Ikan Indonesia. Sudah datang di samping gue fasilitator lokal dan internasional. Miss Gita, selamat siang. Gila, selamat siang Catur. Apa kabar? Baik, terima baik. kasih. Sehat. Alhamdulillah sehat. Seneng banget diundang pertama kali sama Ikan Segar Indonesia loh. Kita padahal udah janjinya tuh udah lama banget gitu Iya, ya. susah sekali Miss Gita ini padat merayap. Jadi memang diundang ini anak skalanya domestik, nggak domestik ya, Indonesia dan luar negeri ya. Jadi kalau bisa disebut fasilitator itu maksudnya apa ya? Fasilitator itu kalau yang terkenal sekarang itu mungkin dengan kata namanya trainer, motivator gitu. Tapi kalau fasilitator kita itu lebih fokus kepada proses yang akan dihasilkan sama pesertanya sendiri gitu. Jadi bukan kalau trainer kan biasanya kan fokusnya di dia kan. Tapi kalau kita fasilitator adalah memfasilitasi proses kegiatan di mana nanti peserta sendiri yang akan mengambil nilai-nilainya, yang mengambil hasilnya, resultnya gitu. Oh gitu. Jadi memang ini spesialisnya apa sih, Sis Gita nih? Basically spesialisnya memang profesinya di experiential learning industry sama di event organizer dan berkecimpung di dunia ini udah hampir kurang lebih 10 tahun gitu. Dulunya cita-citanya itu jadi tour guide tapi nggak jauh-jauh juga dari pengembangan people development. Oke. Yang dalam hal ini kalau sekarang yang terkenal tuh dengan nama outbound gitu ya. Oke, di dalam negeri biasanya yang pakai jasa ini ya, service. Jatuhnya jasa. Service ini perusahaan-perusahaan. Karena aku bergeraknya di bidang independent worker gitu, jadi kebanyakan memang ada perusahaan, ada student, ada family gathering, Oke. terus juga ada banyak juga employee gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan punya satu tugas ya, ataupun punya satu program, kita yang memfasilitasi. Betul, sampai tercapai tujuannya. Jadi pentingnya fasilitator atau pentingnya, kan kita sering ya outbound kantor itu penting nggak sih? Penting karena karena kita fasilitator atau outbound gitu, kita melalui proses permainan gitu ya, permainan atau aktivitas di mana nanti peserta yang belajar. Oke. Oh ternyata saya begini ya, oh ternyata saya begini, oh ternyata saya hal yang didapatkan seperti ini ya. Jadi kontribusi saya apa yang harus saya berikan kepada perusahaan gitu. Kan tapi pasti ada juga yang di perusahaan ini yang main-main aja, ada yang dapat, ada yang nggak dapat gitu Ya. ya. Jadi dari level kalau perusahaan itu dari level paling rendah sampai paling Iya, tinggi. betul. Karena Direktur ada? Ada. Oh ya. Karena itu outbound-nya gimana ya? karena Apa main catur atau gimana? bukan, kalau kita lebih kepada tujuannya ya. Jadi sebetulnya lu maunya apa? Lu maunya main-main aja, ya udah kita main-main gitu. Oh, pengennya main-main tapi mereka juga belajar. Oh, oke, baik, kita main-main tapi yang belajar. Jadi kita setelah main kita menggali proses pembelajarannya. Terus abis itu setelah udah selesai, abis main maunya apa lagi nih? Oh, kita pengen ada assessment. Oh, ya udah nggak apa-apa, kita akan ada assessment dan kita akan kasih referensinya gitu, terus nanti biar sama perusahaan di follow up gitu. Itu biasanya outbound itu pasti di lapangan. Apa di indoor juga ada? Kita kalau outbound itu kan karena orang Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri itu terkenal dengan experiential learning gitu. Oh, experiential Based learning. on experiential learning. Jadi emang ngasih juga fasilitator di luar Indonesia. Yes, betul. Kemarin di 2018 kesempatan untuk memfasilitasi salah satu sekolah di Singapura untuk di Kamboja dan mengikuti pelatihannya di Thailand. Oh, jadi orang Singaporean. Ya, Singaporean. Singaporean pelatihannya di Thailand. Kitanya di train dulu di Thailand. Oke. Setelah itu kita udah di train di Thailand, kita dibagi, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Laos, ada yang ke Kamboja, ada yang ke Bangkok segala macam. Kebetulan waktu itu aku dapatnya yang ke Kamboja sama yang di Indonesia. Oh, jadi tapi itu banyak anak muda ya?
Banyak, itu Oh. semuanya anak-anak student. Student. Ya. Jadi student. Jadi generasi ikan nih ini yang orang salah satu sis kita ini yang banyak traveling around the world ya untuk menjadi fasilitator dunia ya. Betul, targetnya ya, target mudah-mudahan menjadi goes internasional. Go internasional ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, negara mana lagi ya yang udah pernah dikunjungin? Sudah pernah ke Norway, sudah pernah ke Norway, Jerman, Skandinavia, sudah Germany. pernah terakhir ke Brazil. Brazil. Terakhir. Berapa jam itu Brazil? Itu 2 hari hampir ya. 2 kalau hari. Jakarta, Turki, Sao Paulo, Salvador. So they know you. Of course they know me. They're Hi. close to you. Yeah, unfortunately until right now we still communicated each other. Okay. And we say communicated. hi maybe your what is called that ya? Anak didik atau apa? So I'm gonna call my friends, my friends all over the world from Children International Summer Village and from Jump Foundation. How are you doing, guys? So this is me who's speaking in Ikan Segar Indonesia with the owner itself. Like he's one of the entrepreneur successful here in Jakarta. And stay tuned. Don't forget to subscribe to Ikan Segar Indonesia to continue to see what are we going to do for the next. Yeah. So stay tuned ya. So everyone that Gita's friends from all over the world. This is the podcast for the what's called the generasi ikan is mean the fish generation. Yeah. So I mean the fish generation is for the for the young people or for the next generation that growing up with the benefit of the fish itself. Iya. Nah jadi kalau misalnya itu boleh tahu nggak nih, kan udah ketemu sama anak-anak muda seluruh dunia dengan karakter yang berbeda. Apa sih bedanya sama generasi Indonesia nih? Okay, so we're talking about young generation outside and Yeah, young yeah. generation Yeah, Indonesia ya. Abroad di luar negeri sama generasi Indonesia tuh apa yang membedakan? Kalau Indonesia mungkin orangnya asik, santai, ataupun memang kerja keras atau memang suka ramah ataupun belajarnya ini. So apa sih perbedaannya generasi kita nih sama generasi yang di luar sana yang mendasar gitu? Yang mendasar itu perbedaannya dulu ya, nanti kesamaannya baru ya. Perbedaannya adalah mereka itu lebih speak up, Oh, lebih otentik karena terutama yang kita bicara soal negara-negara barat ya. jadi speak up itu berani berbicara. Berani pokoknya mengeluarkan pendapatnya lah. Oke. Jadi kalau kita bicaranya soal yang negara-negara barat ya kayak Amerika, kayak Skandinavia itu mereka they express they express they say what they think and what they thought gitu kan. Mereka nggak takut. Nggak takut, mereka Nggak malu. nggak sama sekali nggak malu, mereka ngungkapin bahkan yang cenderung sensitivity tentang culture itu mereka akan bertanya gitu kan. Oh, kalau misalnya hal-hal tabu ataupun culture shock betul. atau itu salah satu ya perbedaannya. Kalau di kita masih banyak diam gitu. Masih banyak diam mungkin ya, masih salah nggak ya, gini salah nggak ya? Karena nggak kurang percaya diri. Ya kalau aku sih ngeliatnya gitu ya, Kurang kayaknya percaya diri. Jadi bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris mah jangan ditanya, anak Indonesia jago-jago. Cuman belum berani. Belum, the way they express themselves itu yang masih belum bisa speak up-nya gitu. Jadi karena takut salah. Takut salah, gitu. betul. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Gitu, dinilai orang. Padahal mereka cuek aja Benarnya? kalau di luar sana. Cuek aja mereka, nggak apa-apa. Karena kan memang ketika kita ke sana tuh akan ada program ya. Jadi kita selalu bilang bahwa kita program ini adalah it's a safe place for you to talk. Oh, is freedom to talk. Yes, it's a Okay. place Yeah. and mungkin kalau mereka udah keluar dari sini kan mereka nggak akan bisa ekspresif gitu ya. Tapi we are going to say to them that our program is for you to let them your own thought gitu loh. Oh, jadi mereka boleh berbicara Boleh. apa yang dipikirkan, Boleh. nggak ada yang salah, no Nggak ada judgment. no judgment, yes kalimatnya Yeah. gitu, no judgment at Itu all gitu. perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang mendasar. Ada lagi? Kalau persamaannya ya ternyata memang saat ini generasi anak-anak kita bicara mungkin bukan abisnya milenial, bukan baby boomer ya. Abis milenial yang saya tahu adalah selenial. Selenial itu Ya. mungkin yang generasi-generasinya. Anese alpha, Ya. ya ada strawberry, dan yang segala ya. Agak Nah, lupa juga sih. itu sama mereka punya isu tentang karena mereka ini kan dunianya bergerak cepat banget gitu ya. Jadi mereka fasenya itu apa yang terjadi di dalam dirinya mereka itu mereka bingung gitu loh. Karena kan
apa fasenya dengan internet sekarang ini kan cepet banget, orang harus eksis, orang harus apa, harus ngikutin segala macamnya tuh sama isunya. Jadi sama mencari jati diri. ya betul Jadi mereka nih harus mengenali dirinya mereka dulu. betul Nah, itu ya. persamaannya jadi Persamaannya sama aja tuh, mau anak di Amerika, mau anak di Indonesia, mau anak di mana sama aja. ya karena di Indonesia kan cenderung kalau walaupun mereka kelihatan besar ya, tapi umurnya masih kecil juga di luar sana. Iya, ya. masih sama aja. Jadi situ. di Brazil, terusnya di mana lagi? Di Norway. Nanti kasih fotonya ya. Oh iya ya, nanti kirim ya. fotonya. Iya, di ini di display ada di Brazil, terus Terus ada di kota apa tuh Brazil ya? di Sao Paulo. Sao No. Salvador. Salvador. Iya, waktu itu. Pantai ya. Pantai ya. Tapi masih Mereka biasanya ngomongin apa aja sih? Ekspresinya atau apa? kita sebetulnya karena kita punya program 3 minggu apa yang harus kita capai gitu ya. Jadi kita punya tahapan stage of programnya nih. Minggu pertama kita harus nyampe ini untuk anak-anak ini. Minggu kedua kita harus nyampe ini untuk anak-anak ini. Minggu ketiga kita harus nyampe ini buat anak-anak ini. Itu biasanya program pemerintah. Bukan, itu program non NGO NGO. yang namanya Children International Summer Village. Children International Summer Village. Ya, atau yang bisa kita bilang tuh CISV. Iya, 3 gitu. weeks. 3 weeks, dan mereka punya program itu untuk 4 weeks, 3 weeks, and 2 weeks buat anak umur 11 sampai dengan 18. Oke, 11 sampai 18. Oh, waktunya mereka cari jati diri banget tuh pembentukannya, Yes, karena betul, paling penting di betul. situ ya. Nah, Brazil terus Di Norway. Norway. Hai Norway, I've been there. So, habis itu ke Brazil terus. Terus yang Oke, saya Brazil, hai Brazil friends. bukan Buenos Dias. Obrigado. 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 Yang kedua, Pernah di Jerman. Nah, kalau di Jerman nih anak ini waktu itu perginya udah lama banget, sekarang anaknya udah berkembang dan mereka sukses di dalam karirnya mengejar, karena pas ngobrol sama mereka sekarang udah 30 tahun. Waktu aku bawa tuh umurnya 15 tahun, tua banget ya gue ya berarti ya. Oke, anyway, tapi mereka bilang bahwa gocap lah, gocap. terima kasih loh ya. Oke. Tapi mereka bilang, Kak, when you took us 3 minggu bersama itu memberikan kita dampak ke berikutnya. Oh, dampak berikutnya. Bagaimana mereka see the words gitu ya. Dan mereka udah menjadi masyarakat internasional, karena di mana mereka tapi di Indonesia ada yang kayak gitu? Apanya? Yang program-program kayak summer. Belum ada yang kayak CSV itu, tapi kita mulai dari teman-teman aku tuh yang semuanya bergerak sama, kita volunteer di organisasi tersebut, kita mencoba build in our generation gitu. Jadi coba build. Oke, jadi it's mean they said Miss Gita, thank you at that time for 3 weeks. Yes. Because it's saving ourselves Yes. for the future. Ya, mungkin bukan saving ya, the way they see people are different. Oh, so Kayak tadi lu bilang, yang tadi pertama kali dibilang ada no judgment. no judgment. Oh, jadi semuanya belajar untuk menghargai pendapat-pendapat orang. Betul. Karena berbeda budaya semuanya. Betul. Jadi kalau misalnya mereka tuh, jadi udah ini Jerman dan segalanya. Nah, mereka itu senengnya ngobrolin apa sih? Kalau misalnya? Kalau 15 ya, berarti waktu kemarin yang di 2018 yang di Brazil itu mereka berarti akunya yang harus ngikutin mereka. Oke, mereka bisa masuk ke, jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa masukin ke gap kita kan, range-nya suka jauh. Jadi apa yang terjadi? Oh, bicaranya waktu itu Kim Kardashian dulu. Oh gitu, so you know Kim Kardashian? Of course, so you know, but what do you like? Nah, boleh dari situ kita ngobrolin. Jadi bisa masuk pelan-pelan dari interestnya mereka dulu gitu. Jadi Kalau di sana di luar sana anak-anaknya apa sih makannya? Apa junk food juga atau? Nah, kalau kemarin itu karena kita makan itu makanan bicaranya waktu itu di Brazil aja ya, karena yang masih refresh tuh di Brazil 2018 tuh makanannya Brazil tuh kan kayak agak-agak Indonesia ya, masih makan nasi, terus masih makan bean itu apa sih, kacang polong gitu. Terus Deket pantai dong? Deket pantai, justru jika ikan tuh jarang kita dimakan itu karena menyesuaikan lidah anak itu, jadi ikan tuh Jadi kurang juga ikannya? kurang jauh. Ini gimana ini ikannya? Padahal ikan. Nah, tapi kalau waktu di Norway beda lagi. Kalau di Norway udah oke lah, itu semua ikan ya udah lu santai ya, maksudnya ikannya juga ikan Jadi memang bener-bener. dikonsumsi tiap ini? Kalau di Norway ya kan ikannya tuh ikan bener-bener apa namanya, salmon ya, salmon fresh. Jadi terus mereka Tapi mereka konsumsi ikan juga? di mana? Di Norway orang-orangnya? Iya, betul, makan. Justru makanya ikannya tuh ikan-ikan yang di Indonesia agak mahal ya mungkin ya, tapi di sana tuh makan dailynya tuh, aduh ini enak banget. Tapi mereka pinter-pinter dong, yang di Norway.
kebetulan negara itu pintar ya, makanya Negara pintar. dengan 5 juta penduduknya kayaknya Iya, jadi kebanyakan kayaknya makan ikan. Ya? pendidikannya paling nomor 1 di dunia. Oh iya, Norway, betul. Norway apa? Finland dong. Finland ya, Finland. Ya, jadi sebenarnya Miss kita ini banyak concern di luar negeri. Concern sama generasi Indonesia nggak sih? Aduh banget, justru sekarang ini fokusnya nih kan usia udah tinggal segini, mau tinggal berapa lagi gitu ya. Ya jadi Tinggal berapa lagi? Di sini ya? Mau kemana? Buru-buru. iya gue nggak tahu ya, maksudnya kan karena waktu tuh cepet banget Ah. gitu ya. Jadi apa legacy yang pengen ditinggalkan setelah meninggalkan ini adalah pengen generasi Indonesia ini pengennya bilang gini, hey ingat loh, lu itu nggak ada bedanya sama anak-anak muda sama lainnya. Lu sama-sama punya kapabilitas yang sama, lu sama-sama punya kemampuan yang sama, tinggal lu bagaimana mengembangkan kemampuan lu dan skill lu itu gitu. Tuh, generasi ikan Indonesia. Jadi sebenarnya semuanya tuh sama. Cuman kita harus berani speak up dan berani percaya diri. Betul. Udah pernah tahu generasi ikan Indonesia? Belum justru. Jadi kita memang concern ke generasi ikan Indonesia. Selain kita juga punya bisnis di aplikasi ikan Indonesia, kita mau pembentukan generasi selanjutnya untuk generasi emas tuh generasi ikan. Orang generasi yang tumbuh berdasarkan manfaat dari ikan. Makan ikan gak sih? Makan. Ikan favorit itu ikan cakalang. Ikan cakalang. Tapi yang diolah ya. Iya. Terus? Terus? Oh, udah olahan. Udah olahan tapi nggak pure, maksudnya udah diolah sama orang Manado. Kalau ikan cakalang itu kan terus Jadi sini ikan yang tahu? coba ya yang aku makan di rumah tuh makan cakalang, makan tuna, makan dori. Kalau makan tongkol tuh agak-agak gatel. Terus ikan asin masih dibilang ikan nggak sih? Ikan asin bukan masuk ikan. Jadi ikan asin, kalau ikan asin Coba bukan jelasin ikan, dong, bukan apa ikan. Ya itu tetap sama-sama ikan. Nah, tapi itu masuk generasi ikan nggak? Iya, generasi ikannya diasinin. Ya oke. Diasinin. Jadi masih tetap ikan juga. Kalau ikan teri Ikan teri juga ikan juga. masuk generasi ikan nggak? Ikan masa depan. Iya benar, makan ikan teri bagus juga, banyak ininya, banyak manfaatnya. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya halo ikan teri. Udah masuk ikan ya, bukannya nggak masuk ikan. Jadi udah sering makan ikan, bagus gak sih makan ikan? Kan kalau nggak salah ada penelitiannya ya, lebih baik mengkonsumsi ikan karena banyak kalsiumnya yang merangsang merangsang cara berpikir, karena di Jepang aja kan semuanya makanya ikan mentah kan. Iya, makan ikan. Sashimi ya. ya. Ada mentah, ada yang dimasak Ada juga. yang dimasak dan itu daripada dikasih daging lebih baik dikasih ikan karena itu melatih sel-sel generasi tubuh yang ada di dalam diri kita kalau nggak salah. Iya. Betul nggak sih Pak? Jadi seperti itu, omega 3, kalsium, Yes, zat yes. besi dan yang lainnya. Manfaat ikan tuh bagus sekali. Jadi maunya sih Miss kita ini nih ketemu banyak orang, ketemu generasi-generasi selanjutnya mau jadi bagian dari generasi ikan nih. Iya. Karena kan legasinya mau. Karena kita percaya bahwa tumbuh besar itu berdasarkan apa yang dikonsumsi. Gitu. Jadi udah makan ikan, tadi udah disebut-sebut ini makan semua ya? Makan. Masak nggak? Ada yang masakin. Motong nggak? Hah? Yang motong? Ada yang motongin. Ada yang motongin juga. Nggak pernah sendiri. Enggak. Mau coba? Oke. Mau coba di podcast Generasi Ikan Indonesia, Oke, gue fasilitator dunia, coba potong ikan. Ini nggak boleh nyontek, ini nggak ada yang kita kasih tahu. Memang bagaimana kita potong aja deh. Potong kita tahu, kita pengen tahu bagaimana Miss kita nih potong. Jadi concernnya banyak sekali, tapi kita mau ke back to kitchen dulu deh. Sebetulnya kalau makan kan gampang ya sekarang Iya. ya, makan tuh gampang, it's easy lah, apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi online gitu Iya, kan, so betul. easy lah ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik ikan itu ya, prosesnya itu untuk mendapatkan sesuatu yang enak, yang berarti ikan segar Indonesia ini udah berapa lama sih? Tujuannya apa nih cita-cita? Jadi ikan segar Indonesia adalah selain juga kita berdagang dari pasar ikan, dari para pedagang, kita juga memang pengen membentuk generasi selanjutnya. Seperti tagline kita adalah pelopor generasi ikan, seperti itu. Nah, terusnya ini ikannya, ditebak dulu nih ikan apa. Jadi ini nggak ada tebak-tebakan, tapi Miss kita. Oke. Plastiknya. Baik ya, kita akan lihat sebentar ini. Baunya ikan ya, taunya selama ini kan kita cuma taunya adalah makan ya, bahkan bau ikan pun nggak tahu ya.
Kecuali kalau udah dikasih udah dikasih bumbu-bumbu gitu ya. Cuy, Bo, cuy. Nih sekarang potong nih. Jadi oke, generasi ikan Indonesia mungkin saja pernah difasilitator oleh Miss kita. Pernah bareng-bareng Miss kita menjadi fasilitator, or everyone around the world, ya, young people from all over the world, maybe you have been met Miss Gita, but this is the first time, ini pertama kalinya Miss Gita akan potong-potong ikan. First time? First time, Bo. No, you never did at home? Nope. Nope. Oke. Kita coba dulu ya Miss Gita, so untuk para bos-bos di luar sana yang pakai jasanya Gita. Inilah Gita pertama kali potong ikan. Apakah berhasil akan potong ikannya? Oke. Jadi gue berdiri apa duduk nih? Duduk aja. Duduk ya? Itu Oke. dapat. Gue inget ya, pokoknya Oke. di rumah itu Mbak itu selalu memasak ini kepala sendiri, ini sendiri, jadi dipotong 3 bagian. Dan gue suka banget bagian dari sini sama sininya nih. Oke. Oke, kita akan, kalau nggak salah sih begini ya. Kok nggak bisa ya? Kalau dia beda sendiri, nah. Kalau dia langsung oke. Ini versinya. Fasilitator dunia. Ini pokoknya ini ya di rumah soalnya penampakannya begini dan gue suka banget. Ya kasih tahu dulu ini ikan apa? Nggak tahu. Nggak paham nih ikan apa Nggak ya. paham, padahal- Cuman mungkin kalau udah dimasak nih enak nih kali ini. Ya, karena ini adalah tisu now. Karena ini adalah yang tadi dimasak sama orang Manado. Dori, Yang katanya udah yang paling seneng katanya apa tadi? cakalang. Oh, Iya, dia bentuknya ini. kayak gini ya. Iya, makanya. Oke, aduh. Awas ininya kena tangan. Ya. Sebelah sini. Ini tisunya. Ya. Thank you. Oke, tapi biasanya kalau di cakalang ini ya, di Indonesia ini ya kekuatan cakalang ini tuh dibuat oleh orang Manado. lihat generasi ikan, lihat cara potongnya super iya. Di sini nggak ada yang salah. Orang mau motong kayak gimana? Kocak itu. Kok berasa Paling ambruk nih meja podcast nih. pokoknya harus berhasil ini salah satu bekerja di bidang fasilitator adalah you never give up. You never give up. Pokoknya targetnya adalah motong. Motong. Jadi nanti tanya sama nyokap, "Ma, ini benar nggak Aduh. cara motong ikan seperti ini?" Gue kocak banget ini asli. Oke. Ya. Dan cara potong-potongnya? Ini bener dah tinggal begini. Oh, jadi lu langsung masaknya kayak gitu? Harusnya sih disuir-suir. Oh, dipotong. Gue inget oke. sekarang dipotong. Tapi orang Manado tuh gimana ya buatnya ya? Bisa dia Lucu banget, asli lucu banget. nggak, orang Manado tuh gimana ya caranya dia bisa disuir-suir gitu loh. Oh, oke. Kan cakalangnya Manado tuh enak banget. Mhm. Gimana ini? Jadi perut ikannya nggak dibersihin? Mana perut ikan? Kan Isi. di dalam. Iya. Paling demen. Tadi tugasnya adalah motong, lo nggak suruh bersihin. Oh iya, tapi kan di dalamnya ada ini. Masa? Ada isi perutnya yang nggak dikonsumsi. Masa? Iya, ditaruh di isi perutnya sini kan. Nah, Bapak. Mati gue. Nah, makanya jadi, Mana ikan? jadi Mas, kalau misalnya anaknya kita nanti kalau misalnya mau masak, "Ma, ini mesti ada isi perutnya nih, Mak." Gak apa-apa, itu enak. Tapi kan kalau ayam tuh kan dimakan loh isi perutnya ya. Ayam dimasak isi perut. Usus, ati, Oh, ampela. iya, tapi kan dikeluarin dulu. Nah, makanya nih kan lu pengen tahu nih teksturnya dalemannya. Nah, ini seru lagi nih. Udah ada pisau pakai tangan. Oke. Isinya yang mana ya? Nah, makanya. Ini tulang. Oke. Gue tahu nggak makan tulang. Oke, buang Buang. tulangnya, durinya. Gue mungkin ya kalau lihat ini ya, jadi ngebayangin makan ikan lagi nanti mikir-mikir nih kayak gini nih. Mana ada sih? Ini kayaknya udah nih, kayaknya ini udah ada nih. Oke. Potong kecil-kecil dong. Nah. Susah ya jadi chef, Bu. First time. Karena
Iya. Yang penting kelihatan, Iya. saudara-saudara. Oke, nggak apa-apa. Seru banget potong ikan. Nah, baunya emang begini ya ikan ya? Gitu. Kan kita taunya udah udah dikasih makanan ya. Wis. Mantap. Lumayan ya. Wih, dia fillet versinya. Itu filet. Oke, jadi next. Ini Masuk. bukannya ini harus dicopot dulu ya? Pokoknya gue gak mau kasih tahu. Pokoknya lu udah keliling dunia tapi lu ada Gua kan keliling dunia dimasakin. iya dia masakin. Nah kan makanya pengen tahu experience-nya yang di belakang. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masak ikan atau ada yang jadi masak kan tahu sulitnya ya di Betul. belakang itu gimana. Jadi nilai-nilainya seperti itu ya. Kayaknya kalau orang Manado tuh cuma nyuir, nih gue tahu nih kalau yang gini-gini bisa dimakan nih. Cuman Oke. ini gue nggak suka kepalanya, gue taruh sini aja. Oke, dibuang, nggak diambil. Kak. Oke. Selanjutnya badan sama ini. Oh ini ada ininya juga nih. Seru sih. Hah, Asli nih, Pak. ini kayaknya anggota tubuh yang tidak dimakan, Oke. karena aku nggak pernah nyentuh itu. Oke. Ya. Ikannya segar loh. Iya nih segar banget nih, masih fresh. Tapi kalau ikan-ikan segar Indonesia ini dari mana aja sih diambilnya? Ini dari para pedagang ikan di pasar ikan modern Muara Baru. Oh, nggak maksudnya Karena kayak dia macam-macam. Ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Ambon, ada yang dari Oh, dia- iya dari Kalau- seluruh Indonesia. kalau dari Ambon itu berapa lama butuh proses? Apa aja yang ada di Ambon? Kan ada juga ikan-ikan kayak tenggiri juga ada atau tuna. Nah, ini kan di frozen. Tapi kalau di Indonesia itu ikannya maksudnya kayak di Jawa, perairan Jawa gitu, ikannya apa aja sih? Iya, macam-macam. Ikannya tuh Maksudnya apakah di daerah tertentu itu spesifikasi ikan tertentu? ada bawal, ada memang maksudnya itu. pemetaannya banyak, cuman gua nggak hafal. Ya, jadi udah atau belum nih? Kayaknya sih udah ya. Sepertinya kalau di Manado kayaknya ikannya begini ya. Jadi Ini kepala sama buntut nggak lo ambil. enggak. Jadi emang cuman bagian itu aja. Jadi lu baru pertama kali potong ikan, baru kelihatan tampilannya cakalang yang selama ini lu makan. Oh, luar biasa sekali ya. Sudah kemana-mana baru kelihatan ini. Dan perut-perutnya juga ini. Jadi karena kita percaya ya ikan itu bagus buat pertumbuhan dan kita percaya bahwa generasi selanjutnya itu berdasarkan apa yang dia konsumsi. Betul. Begitu. Salah satunya ya dengan Salah apa yang satunya ya. dikonsumsi, Jadi betul. bisa seperti itu ya. Ya dan sebetulnya ini tuh Indonesia itu kan kaya ya akan ikan-ikan segar Indonesia gitu ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan itu, kita coba ke generasi kita yang sekarang yang muda-muda itu mulai makan ikan gitu ya, dari yang paling disukain anak-anak tuh biasanya kan kayak ikan dori gitu ya. Yang mulai pengolahannya kayak gitu tuh bisa dicoba dari kecil. Jadi sebagai fasilitator ya saya setuju banget. Coba kasih tahu generasi ikan dari Sabang sampai Merauke seolah-olah lagi menjelaskan nih, seolah-olah miskin, tolong kasih tahu dong, saya punya misi nih bahwa makan ikan itu bagus dan mengajak mereka semua untuk jadi generasi ikan. Jadi poinnya suruh makan ikan dan jadi generasi ikan supaya Indonesia akan semakin maju. Silakan. Oke, kita bicara untuk generasi mudanya ya. Generasi mudanya sebagai fasilitator bagaimana sampaikan ke mereka di seluruh Indonesia. Baik, buat adik-adikku, teman-temanku yang masih dalam masa pertumbuhan atau ibu-ibu yang masih bingung gimana caranya ngasih makan ikan ke
makan ikan ke anak-anaknya itu sekarang kan teknologi udah canggih banget gitu ya. Ibu-ibu bisa browsing bagaimana membuat ikan, olahan ikan menjadi sesuatu yang enak. Dan buat adik-adikku, buat generasi yang umur 15 gimana caranya makan ikan yang enak, kalian tuh harus bangga tinggal di Indonesia dengan kekayaan alamnya, salah satunya ikan. Dan ikan juga salah satu nanti yang buat teman-teman semua bisa berkembang, bisa maju selain tubuhnya sehat, pikirannya sehat, jasmaninya sehat. Salah satunya dengan cara mengkonsumsi ikan Indonesia. Yuk kita mulai dari diri kita, jangan mulai dari siapa-siapa, tapi kita mulai dari diri kita dulu untuk kita menyukseskan bangsa sendiri dengan cara makan ikan gitu ya. Dan jadi generasi ikan segar Indonesia. ya, jadi generasi ikan dari mana, dari Sabang sampai Merauke, semuanya bersatu untuk masa depan Indonesia. Gitu ya. Saya rasa ini udah udah ya? tangannya udah penuh dengan darah-darah ikan. Jadi mudah-mudahan ini jadi experience Rizkita. Oh ya, bicara soal ini salah satu experiential learning loh. Memotong, Oh. ini kan salah satu memotong ikan ini kita bisa jadi belajar banyak. Oh, oke. Jadi tahu akhirnya tampilannya, Betul. dalamannya, dan Rizkita baru menemukan bahwa ikan ada jeroannya. Betul. Jadi itu aja dari kita berdua. Pamit. Terima Thank kasih. you. Dah.